bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Sampah masih menjadi isu beberapa titik. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi. Pemirsa, pemanasan global memiliki dampak buruk. Perubahan iklim bukan lagi ancaman di kejauhan. Ia telah menjadi krisis nyata yang merenggut kenyamanan, bahkan harapan. Banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, krisis pangan, semua kini menjadi bagian dari keseharian kita. Krisis ini bukan sekadar isu lingkungan. Ini adalah cerminan krisis moral, keserakahan, dan ketidakpedulian manusia. Jika lembaga pendidikan, di mana pengetahuan dan kesadaran bermula, tidak menanamkan kesadaran ekologi sejak dini, maka sekolah sedang menyiapkan generasi cerdas yang justru akan menghancurkan planetnya sendiri. Sekolah harus mampu menjadi rahim yang dapat melahirkan generasi sadar iklim, yang dapat memahami, peduli, serta berani bertindak. Kami, SMP Alam Arido, saya Ahza, Saya Arka, saya Ahdan. bersama tim, kami akan berkolaborasi sesuai dengan kekuatan kami masing-masing, memulai langkah kecil dengan dampak besar. Kami akan mewujudkan prototipe Circular Life School, sebuah gerakan sekolah untuk menanamkan kesadaran dan melakukan tindakan nyata untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekitar, serta menciptakan siklus kehidupan yang berkelanjutan. Ada 17 proyek yang kami lakukan, bukan sekedar membuat atau melaksanakan, tapi syarat dengan pembelajaran bermakna. 8 siklus dilalui, mulai dari eksplorasi, analisa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan hasil literasi, menetapkan target, menyusun perencanaan, eksekusi, monitoring dan evaluasi, serta menyusun umpan balik. Dan berikut adalah aksi kami. Sederhana, tapi mutlak ada. Bank sampah, area untuk menempatkan kategori yang bisa dijual ke pengepul, terdiri dari sekat-sekat atau ruang untuk memisahkan antara kertas, kardus, dan botol. Pembuatan size system dilakukan untuk menunjukkan area kelas dan jenis sampah. Kami melakukannya dengan menyediakan 3 tempat sampah dengan warna yang berbeda disertai sound system. Targetnya, sampah akan terpilih menjadi 3 kelompok, yakni sampah organik dan sisa makanan masuk ke dalam composting atau chicken chopper, sampah bungkus plastik masuk ke dalam mesin pirolisis, sampah kertas dan botol plastik akan ke bank sampah. Sedangkan sampah tak bisa olah masuk ke dalam rocket stove. Ini dia limpahan sampah organik. Banyak alternatif dalam pengelolaannya. Intinya adalah mengembalikan sisa sampah organik kembali ke fitranya, ke dalam tanah, dan menjadi penyuburnya, alih-alih melakukan pembakaran yang melepaskan racun ke udara atau penumpukan yang mencemari tanah, air, serta udara. Desainnya tertutup dengan lubang aerasi di sepanjang batang pengaduk. Adanya pengaduk ini akan memudahkan pencampuran sampah kering dan basah di dalam komposter, juga saat diberikan EM4. Terintegrasi antara kompos padat dan pupuk organik cair dengan tambahan sekat pemisah sebagai filter. Pintu disediakan untuk panen kompos padat, sedangkan keran air untuk panen pupuk organik cair. Kedua adalah dengan modifikasi komposter aerob, Kompar Plus, merupakan alat pengomposan aerob yang sengaja didesain untuk kemudahan dan efektivitas pengomposan skala rumah tangga. Dibuat berdasarkan feedback pemakaian kompos bag yang sulit untuk diaduk. Pengelolaan sampah organik dengan metode chicken chopper merupakan alternatif pengelolaan sampah organik daun dan sisa organik dapur minim perawatan dengan ayam sebagai solusi. Menghasilkan kompos kaya nutrisi, ayam juga memakan biomasa yang tidak diinginkan, seperti cacing, larva, pupa, serangga, dan lain-lain. Pengelolaan sampah organik dengan budidaya maggot BSF merupakan mesin pemusnah sampah organik paling rakus di bumi. Sampah organik sebanyak apapun akan habis menjadi protein berkualitas tinggi dalam sekejap. Ini bukan sekedar budidaya, tetapi ini adalah bioteknologi tercanggih ciptaan Tuhan. Larva maggot merupakan sumber protein tinggi pengganti tepung tulang yang mahal dan perlu impor. Cocok untuk unggas, ikan, lele, dan pakan ternak lainnya. Pengolahan sampah organik untuk pupuk organik cair atau POC. POC merupakan support sistem pertanian regeneratif selain kompos. POC menjadi solusi ramah alam di tengah dampak buruk penggunaan pestisida yang merusak tanah, mencemari air, dan mengancam kesehatan makhluk hidup.
Pertanian regeneratif hadir sebagai ikhtiar memulihkan alam yang lelah oleh praktik pertanian konvensional. Salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, yakni dari penggunaan pupuk kimia, penggunaan kapur, serta pembakaran lahan yang dilakukan. Sistem regeneratif justru menghidupkan kembali kesuburan alami tanah, menjaga keanekaragaman hayati, dan menyeimbangkan ekosistem. Menghidupkan tanah dilakukan melalui pemberian potongan ranting, pelepah pisang, dedaunan, arang, kompos, dan topsoil pada area yang akan diolah. Setelah itu, permukaan bedeng ditutup dengan daun kering sebagai mulsa organik. Secara berkala, disiram dengan pupuk organik cair. Tunggu kurang lebih selama 1 minggu. Peningkatan manfaat sumber daya alam sekitar. Sekolah kami berada di Rejusari, yang merupakan kawasan dengan perkebunan pisang yang luas. Selama ini, masyarakat hanya memanfaatkan buahnya, sementara batangnya terbuang dan terabaikan, hingga memicu persoalan lingkungan. Pembuatan keripik kedepok pisang dengan beberapa varian rasa yang kami sebut sebagai bluegrass menjadi salah satu alternatif. Pengelolaan sampah plastik anorganik dengan mesin pirolisis sederhana merupakan salah satu metode pengolahan sampah plastik dengan pemanasan pada suhu tinggi tanpa kehadiran oksigen, sehingga tidak menimbulkan asap dan memecahnya menjadi bahan bakar cair. Metode ini secara signifikan mengurangi jumlah timbunan sampah plastik. Plastik dalam reaktor yang dipanaskan dengan kompor minyak jelantah. Uap yang terbentuk kemudian masuk ke dalam kondensor untuk pengembunan. Selanjutnya, cairan yang sudah terkumpul akan dikeluarkan melalui selang outlet. Pengelolaan limbah pertama adalah minyak jelantah. Minyak jelantah mengandung senyawa karsinogenik dan lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan. Jika dibuang, akan menyebabkan pencemaran air dan tanah, serta penyumbatan saluran. Limbah ini dikelola untuk bahan bakar kompor karena mengandung senyawa hidrokarbon yang secara sifat kimia mirip dengan komponen solar. Kompor dibuat secara khusus dengan tambahan mini blower, dimanfaatkan juga untuk lilin. Kandungan lemak pada minyak jelantah dapat dipadatkan dengan menambahkan bahan pengental seperti parafin, stearin, atau wax lainnya, lalu dicampur dengan pewarna dan minyak esensial. Air hujan yang umumnya terbuang dikumpulkan dari atap-atap bangunan melalui talang air, ditampung ke dalam tunnel berkapasitas besar. Selanjutnya, melalui sistem filtrasi bertingkat dan alat elektrosis yang akan menguraikan air hujan menjadi unsur nitrogen dan oksigen. Menggunakan bantuan alat listrik, salah satunya akan menghasilkan air minum dengan pH basah dan dengan padatan pelarut yang rendah, yang memenuhi standar air minum. Air menjadi sangat penting di daerah kami. Pengeboran hingga 50 meter belum menghasilkan air bersih. PDAM juga belum masuk. Limpahan limbah air dari perumahan yang melewati sekolah kami tangkap dan kami gunakan untuk kebutuhan MCK warga sekolah dan warga sekitar sekolah. Juga untuk keperluan menyiram tanaman, budidaya ikan dan unggas, serta untuk pembangkit listrik mikrohidro. Berubah sejati lahir dari gerakan bersama. Kesadaran kolektif harus diupayakan, maka penyebar luasan edukasi, pelatihan, dan pengibasan harus dilakukan. Kegiatan pelatihan masyarakat dilakukan bersama Rumah Keluarga Indonesia, warga masyarakat sekitar, sekolah terdekat, serta remaja sekitar perumahan. Presentasi, pameran karya, serta bazar juga digelar dengan menghadirkan seluruh siswa, orang tua wali murid, pembina yayasan, lurah dan tokoh masyarakat, dinas pendidikan, serta dinas lingkungan hidup. Kolaborasi juga terjalin apik bersama mahasiswa di berbagai bidang, puskesmas terdekat, universitas sekitar, serta CIR PLN. Pelatihan, pengetesan, support alat bantu, dan pendanaan memberikan kemudahan tersendiri dalam pelaksanaan aksi. Melalui implementasi berbagai rekomendasi, semangat Circular Life School diharapkan tidak hanya berkelanjutan di SMP Alam Arido, tetapi juga menjadi inspirasi dan dapat direplikasi sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing, baik itu masyarakat maupun sekolah. Bahwa sekolah bertanggung jawab untuk lahirnya generasi yang sadar ekologi, di mana saja dan pada profesi ataupun bidang pekerjaan apa saja yang mereka geluti kelak. Terpegang teguh prinsip hidup berkelanjutan. Tiap pribadi, organisasi, maupun institusi bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Sampahku, tanggung jawabku.